Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Jemaat yang di atas rupanya lebih enak duduk di atas karena lebih lebih bersaudara, lebih kompak, lebih rapet daripada di bawah. Tempatnya ada banyak yang bolong-bolong. Mungkin saudara rasa kedinginan, tetapi hari ini biarlah kehangatan dari kasih Tuhan boleh menyemangati kita semua. Amin. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dan nanti setelah kita sampai di ayat 31, ayat 32, 33 dan 34 jemaat membaca bersama-sama. Saya akan bacakan dulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, apakah yang akan kami minum. Kita membaca bersama ayat 32 dan seterusnya. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang disebut kekhawatiran itu? Saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, kekhawatiran itu adalah ketakutan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Sesuatu yang belum tentu terjadi, yang kita takuti. Khawatir akan apa, saudara? Khawatir akan hidup kita. Besok kita makan apa? Besok kita minum apa? Besok kita pakai baju apa? Kita lihat ke depan dan kita ragu-ragu akan karier kita, akan pekerjaan. Tahun ini sudah susah, apakah saya akan di PHK? Bagaimana kesehatan saya? Saya sudah tambah umur dan mungkin besok-besok saya nggak bisa jalan, takut piansui, tahu ya piansui, takut lumpuh ya. Tiap kali kalau pergi kemana-mana kita pakai minyak angin, pakai obat gosok dan apa saja. Nggak mau nyindir saudara ya yang di atas. Tetapi itulah kehidupan kita, kita khawatir. Jadi di dalam tas kita ada segala perlengkapan. Waktu saya 10 tahun yang lalu alami, kalau kemana-mana saya mau easy going saja, nggak bawa apa-apa. Tetapi kalau sekarang saya pergi, begitu turun banyak orang yang membantu menurunkan apa saja yang ada di dalam tas.
tasnya nggak cuma satu, bisa 2 atau 3, ada air, ada roti, ada apa saja. Takut nanti lapar di jalan, belum sampai besok, untuk hari ini saja sudah ada persediaan. Saudara-saudara, kekhawatiran itu selalu ada. Nah, kita telah membaca tadi ayat 25 sampai 34 tentang pemeliharaan Tuhan. Dan kita perlu untuk mengerti segala ini karena ini merupakan pedoman hidup untuk kita tahun ini. Untuk bisa mengerti kita harus pelajari ayat-ayat sebelumnya, saudara. Seluruh pasal 5 dari Injil Matius dan selanjutnya. Khususnya Matius 6 ayat 9 sampai 13, doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Saudara-saudara, doa Bapa kami bukan sebarang doa. Perhatikan di dalam Matius 6 ayat yang 9 sampai 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita sudah mulai dan Bapa kami, bukan yang di Jalan Merdeka, bukan yang di Washington DC, tetapi Bapa kami yang di mana, saudara? Yang di surga. Wah, luar biasa. Punya Bapak yang di surga. Berapa jauh surga? Jauh sekali tapi juga dekat. Karena Tuhan itu disebut Immanuel. Dia mau bersama dengan kita, mau mendampingi kita. Bapak kita di surga dan surga itu turun ke dunia menyertai kita semua. Tetapi yang penting siapa yang tinggal di surga? Bukan manusia biasa. Itu Allah. Berarti Allah menjadi Bapak kita, bukan sembarang Bapak. Dia adalah Allah Bapak, Bapak yang kekal. Ya. Lalu di dalam ayat selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Wah, ini lebih lagi. Jadi dia tidak cuma Bapak. Dalam doa ini disingkapkan, Bapak kita yang di surga itu apa? Gubernur, bupati, apa dia? Presiden, dia raja. Datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, kita jangan buru-buru ya kalau membaca ayat ini. Simak. Kalau saudara adalah anaknya Jokowi, meskipun kerja, bisa kerja ya, semua harus kerja. Tetapi ada perasaan aman. Aku anak presiden. Aku mendapat kebijakan khusus meskipun tidak dekat. Ada intel yang mengikuti aku. Aku kecukupan. Mana ada anak bupati juga bupati aja. Anak bupati yang kekurangan makan pasti enggak. Apalagi bupati yang zaman kuno, saudara. Oh, mereka hampir seperti raja-raja kecil. Kalau saudara anaknya Lim Swee Leong begitu. Apa masih pikir besok saya makan apa ya? Takut kalau tidak ada makanan, itu tidak akan terjadi. Dia akan tanya, besok saya makan di mana ya? Hari ini restoran yang ini, besok lebih mewah lagi, seperti itu. Kalau kita anak orang penggede, kalau kita tahu Bapak kita siapa, itu yang menjadi ukuran daripada sikap hidup kita. Nah, saudara-saudara, datanglah kerajaanmu. Terus dia adalah Bapak yang punya kerajaan. Dia adalah raja. Dan raja itu Bapak kita. Nah, mulai hari ini saudara jangan main-main dan kedudukan. Tetapi juga jangan bercanda dengan kehidupan, bikin sesuatu lelucon atau yang aneh-aneh. Satu ketika di karet ada seorang pembantu rumah tangga yang pulang dari gereja enggak mau nyapu, enggak mau kerja, enggak mau apa-apa. Ditanya sama bosnya, loh kamu enggak kerjakan tugas kamu? Saya anak raja. Tiba-tiba gitu, udah panas enggak badannya? Ya, jadi kita harus tahu kedudukan kita. Di dunia ini seperti apa, tapi sikap hidup kita adalah anak raja. Saudara-saudara, kemudian di dalam doa selanjutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi anak-anak dari raja itu
ingin supaya bumi ini baik keadaannya semua dan orang pada nurut, nggak ada pemberontakan ya terhadap raja itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Aku mau berusaha supaya semua orang nurut, dan apa yang engkau kerjakan, engkau inginkan, engkau perintahkan akan terjadi. Di sorga semua taat, saudara, melakukan kehendakmu. Karena itu kita rindu untuk patuh, taat kepada peraturan dan perintah dalam kerajaan surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kita adalah jatah kerajaan. Amin, saudara-saudara. Jatah kerajaan. Dan itu relatif. Ada yang makan sampai 2-3 piring belum kenyang. Ada yang setengah piring sudah kenyang, saudara. Relatif. Tergantung dari isi perut kita dan selera kita, kesehatan kita. Nah, saudara-saudara, karena Tuhan Yesus yang ajarkan doa ini, maka Dia jamin bahwa ada makanan sesuai dengan kekayaan yang ada padanya. Dia kaya, saudara. Kalau kita berkata berikan kami makanan kami pada hari ini, Dia yang ajarin. Sebetulnya tidak usah bagian itu disebut, Bapak sudah pelihara. Tetapi Dia mau mengajarkan kita berdoa untuk rezeki kita setiap hari, supaya kita belajar bergantung kepada Dia. Berikanlah kepada kami rezeki kami yang secukupnya untuk hari ini. Give us today our daily bread. Makanan yang untuk hari ini. Jatah besok kita bisa makan hari ini, enggak muat, saudara. Saudara akan sakit. Kalau jatahnya lusa juga mau dimakan, baru pulang dari Bali bawa lamjong dan apa saja, itu jatahnya lusa, itu dimakan semua hari ini, nggak bisa, saudara. Tiap hari ada bagiannya masing-masing. Pasti ada enggak kalau Dia bilang give us today, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya? Apakah itu berarti mudah-mudahan ada? Takut kalau nggak ada, enggak. Pasti tidak akan terjadi. Filipi 4 ayat 6. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini surat Rasul Paulus, saudara, ketika dia di penjara, ketika dia lapar, ketika dia dalam kesusahan, ketika pakaian dia sudah mulai tipis dan mau memasuki musim dingin. Sebentar lagi dia akan dihukum mati. Dan tahu-tahu murid-muridnya datang dari Filipi. Dia di penjara di Roma, maksud saya. Murid-muridnya datang dari Filipi, bawa banyak oleh-oleh untuk Rasul Paulus. Saat dia perlu pakaian, saat dia perlu makanan, maka mereka membawa tepat waktu. Karena itu dia bisa menulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu seperti Dia memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia mulia. Kalau saudara memandangi Dia begitu mulia, enggak bakal kita menjadi orang peminta-minta. Saudara-saudara, Dia mengajar di dalam ayat-ayat selanjutnya yang kita tadi baca. Ya. Pandanglah burung-burung di langit. Slide ya. Pandanglah burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, tapi diberi makan Bapakmu di surga. Kamu melebihi burung-burung itu, kata Tuhan. Allah tidak menyuapkan makanan gitu, dulang ya, kasih suap, kasih makan setiap burung, tidak seperti itu, saudara-saudara. Atau turunkan langsung dari langit, plek, itu ada makanan. Saudara-saudara, makanan burung itu rupa-rupa kan? Ada yang makan biji tanaman, ada yang makan apa? Ikan, ya. Dia berada dekat air, begitu ada ikan dekat permukaan, dia caplok langsung seperti itu. Ada yang suka makan cacing, ada yang makan daging, ada yang makan buah, saudara-saudara.
Semua itu disiapkan oleh Tuhan. Dan dia harus terbang ke tempat penyediaan itu. Tidak ada kemalasan. Ya. Orang Kristen kadang-kadang bilang, ya Tuhan nanti adakan, saya tidak usah kemana-mana, dia tidak usah ke pasar, tidak apa-apa, nanti pasti Tuhan akan kirim. Enggak begitu saudara. Burung itu pergi ke tempat di mana ada penyediaan Bapak. Bapak di dalam penciptaannya yang luar biasa sudah sediakan. Bahkan untuk binatang atau burung yang buas, bangke-bangke kadang-kadang sudah tersedia. Semuanya sudah tersedia. Bibit, tanaman, apa saja biji-bijian semua disediakan. Mereka hanya boleh terbang ke situ dan mereka harus bekerja kepakan sayapnya untuk pergi ke tempat di mana ada makanan. Yang dipelihara di rumah, burung yang dipelihara di rumah, di dalam koi, kandang, itu pun dipelihara oleh yang punya. Benar gak? Kalau saudara pelihara burung di rumah, ya pasti tiap hari saudara sibuk pergi ke warung atau toko yang menjual makanan burung, ya ada cacing, ada ulet, ada apa saja, ya. Kadang-kadang kita rasa geli, tapi saudara memelihara seperti itu, apalagi Bapak yang di surga itu. Selanjutnya dikatakan bunga-bunga di ladang, ya. Dikatakan bunga-bunga di ladang, bunga bakung. Perhatikan bunga bakung. Di sini dikatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini yang putih ya saudara. Kita suka bunga bakung itu lili ya, bunga lili. Biasanya dipasang di sini pada hari kebangkitan Kristus. Sesuatu yang simbolik begitu bagus. Tapi di samping itu ada bunga matahari. Indah ya. Seperti ada magnet yang mengikuti matahari. Begitu terbit matahari, dia mengikuti. Bunga mawar. Saudara-saudara pernah pergi ke kebun mawar, luar biasa. Bunga tulip, kalau saudara pernah ke Belanda, ke Keukenhof, saudara akan begitu takjub. Pencipta warna aja itu tidak ada seperti Tuhan, pencipta warna. Kok bisa ada sekian banyak warna? Kombinasinya dari yang gelap sampai yang terang, luar biasa. Dikatakan pakaian Salomo aja kurang, tidak seperti itu. Dan dia perhatikan yang paling kecil. Saya heran ketika kemarin saya membaca ayat ini. Allah mendandani rumput di ladang yang cuma umurnya 1 hari. Hari ini ada, besok dibuang. Meskipun hidupnya cuma 1 hari, didandani oleh Tuhan. Itu kebesaran Tuhan luar biasa saudara-saudara. Pakaian semesta alam diberikan Bapa yang dalam kerajaan surga. Kalau saudara hari ini pakai baju, pakai busana yang rapi, karena saudara datang ke gereja. Banyak saudara kalau ke gereja pakai baju yang khusus, mungkin dari hari Sabtu sudah dipersiapkan, ya, supaya rapi, dandanan rapi. Seperti seorang anak sekolah minggu saya dulu di Sukabumi, tiap hari Sabtu dia sudah minta bajunya disetrika oleh mamahnya. Dia cuma punya baju 1. Itu temannya saudara Steve di sini. Satu hari ininya robek. Dia minta mamahnya jahit. Sampai robek lagi karena bajunya cuma 1 itu. Tapi dia pakai baju yang buat dia terbagus untuk ke gereja. Sampai guru sekolah minggunya merasa terharu dan memberikan 1 baju yang bagus mungkin pada ulang tahunnya. Kita suka berdandan kalau ke gereja. Maksudnya bukan dandan seperti ke pesta, tetapi kita menghadap Tuhan itu ingin rapi. Tidak dengan baju yang robek-robek. Kita bukan hippies. Amin. Kalau saudara pergi ke Cikembar,
Desa Cikembar. Separuh desa itu ada demarkasinya dulu ya, ketika saya tinggal di Sukabumi. Separuh Kristen, separuh Muslim. Yang Kristen dari gereja Pasundan, saudara-saudara. Tiap hari Minggu mereka datang dengan pakaian rapi ke gereja, pakai kain kebayanya yang paling rapi. Sampai orang-orang yang lain tanya, kamu ke gereja dikasih baju ya? Enggak, ini ya baju kita yang bagus, yang satu-satunya dipakai untuk pergi ke gereja. Luar biasa saudara-saudara, iman mereka begitu teguh. Nah saudara-saudara, apakah kita juga seperti itu, menghormati Tuhan yang rapi, bukan yang mewah tetapi yang rapi. Tapi Tuhan memberikan kita segala apa yang kita perlukan, juga pakaian ini. Nah saudara-saudara, dikatakan jangan kamu khawatir dan bertanya-tanya apa yang akan kami makan ya, apa yang akan kami minum, besok bisa makan minum enggak, seperti itu. Contoh ya, seperti tadi saya katakan, anak bupati, anak gubernur apa khawatir besok tidak makan. Firman Tuhan diperkuat dengan 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Hari ini bawa kekhawatiran enggak? Pasti kita bawa kekhawatiran. Saya minta sekarang kita bungkus kekhawatiran itu ya. Sebelum pulang kita bungkus di envelope yang besar, envelope rohani, kita simpan itu. Waktu pulang kita kasih kado kepada Tuhan. Kadonya apa? Kekhawatiran kita. Dia bilang, serahkan padaku kamu yang lelah berbeban berat, kamu yang khawatir, serahkan semua padaku. Seperti sampah ya, kita seperti buang sampah. Tempat pembuangan sampah terakhir adalah di bawah kayu salib Yesus. Ini tidak kelihatan salib, tapi sebentar kita akan makan perjamuan kudus. Luar biasa. Tuhan berkata, serahkan semua, bebanmu semua aku sudah tanggung. Karena itu pulang nanti jangan bawa kekhawatiran lagi ya. Kantong-kantong plastik yang ada kekhawatiran semua ditinggal di bawah salibnya Yesus. Saat nanti kita datang, kita memandangi Dia yang telah luka buat kita, hancur buat kita, berdarah buat kita. Kita berada di bawah kayu salibnya, mungkin kita kejatuhan satu tetes darah Kristus. Dan di bawah kakinya yang terlubang paku itu kita serahkan semua beban kita. Amin saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Ada banyak harta terpendam di Indonesia, saudara. Ada lahan-lahan subur, ada tambang-tambang, itu banyak tempat. Itu yang dicari bangsa-bangsa, saudara, cari tambang. Sampai orang Amerika cari tambangnya di Freeport, ya, sampai di Papua. Orang cari karena itu ada peperangan, ada perebutan daerah yang ada minyak tanahnya, ada pertambangan, ada batu bara, ada emas, ada intan berlian. Afrika, orang Afrikanya tetap miskin, tapi orang yang mengolah emas dan mengolah permata yang ada di sana menjadi kaya-kaya. Dan orang-orangnya yang berani berontak, mereka akan disekap. Saudara-saudara, orang-orang menginginkan itu yang dicari bangsa-bangsa. Tidak cuma jauh, tetapi di antara kita juga. Di antara kita sering kita saling menjatuhkan. Di dalam usaha kita menganaktirikan orang atau menjelek-jelekkan orang. Kita mempunyai saingan kerja, berebut pelanggan dengan curang. Kalau di situ jual dengan korting 10%, diskon 10%, kita jual dengan diskon 50% supaya orang-orang ke sini. Di antara anak-anak Tuhan juga yang ada yang masih merebutkan seperti itu. Itu yang dicari bangsa-bangsa. Kenapa mereka sampai berebut seperti itu, bersaing seperti itu? Karena khawatir untuk hari besok. Nanti dia lebih maju daripada saya. Saudara-saudara,
tawaran dari iklan-iklan. Next. Itu banyak sekali. Ya. Nah, ini bukan saudara, tetapi ini namanya Pak Jen. Pak Jen ya. Pak Jen pergi ke supermarket karena dengar besok akan ada kerusuhan. Karena itu hari itu dia nimbun banyak. Ini belum selesai, dia masih pikir dia mau belanja apa lagi. Saudara pernah seperti ini, bapak-bapak? Ini saya taruh khusus bukan ibu ya, tapi bapak-bapak juga bisa seperti ini. Keranjangnya bapak-bapak kadang-kadang lebih banyak lagi. Sampai istri berkata, "Pak, kebanyakan itu." "Diam kamu, saya tahu soal politik, besok akan rusuh, saya akan sedia buat kamu, tahu enggak?" Seperti itu. Nah, saudara-saudara, orang-orang rela antri di mall-mall yang keren untuk tas yang branded. Benar enggak? Ya. Saya lihat di Sogo, di mana ini kenapa antrian panjang seperti mau antri beras, antri mau beli Louis Vuitton atau apa saja yang hari itu ada diskon, saudara. Dan kalau di jalan dia tidak usah tempel merek toh untuk kita lihat itu Louis Vuitton, tapi ada yang kurang percaya diri di tempelan harganya masih ada di situ. Oh, itu mahal, tas mahal, hebat, luar biasa. Nah, saudara-saudara, fokus kehidupan adalah kesenangan, kenikmatan, kecukupan, kelebihan, kelimpahan. Tetapi puji Tuhan ada firman Tuhan. Ayat 13 kita baca sekarang. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu," teks, "akan ditambahkan kepadamu." Saudara-saudara, apa arti cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan itu yang ada di doa Bapa kami yang di surga. Kerajaanmu datanglah. Ini dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa. Kerajaanmu datanglah, kiranya datang di atas muka bumi ini. Ini berarti pertama, utamakan Tuhan sebagai Bapa, Allah dan Raja. Segala-galanya, di atas segala-galanya utamakan Tuhan. Tuhan nomor satu. Prioritas hidup kita adalah Tuhan. Fokus kita, fokus hidup kita bukan pada usaha kita, pekerjaan kita, apa yang kita punya, tetapi fokus hidup kita adalah pada kerajaan Allah. Siang, malam, pagi bangun sudah memikirkan kerajaan Allah. Tuhan, kerajaanmu datanglah. Semoga saya boleh membawa turun kerajaanmu kepada orang-orang yang di pinggir kali itu, Tuhan. Supaya hari ini aku dapat kesempatan membawa kerajaanmu dalam percakapan saya dengan bos saya yang kelihatan rumah tangganya kocar kacir. Hari ini tolong kepada saya bicara kepada dosen saya yang mengalami satu musibah tentang kerajaanmu dan Bapa di surga. Saudara-saudara, kalau fokus kita kerajaan Allah, maka kita menjadikan kerajaan Allah prioritas hidup, bukan CV ini, PT ini. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Bila harta kita Tuhan Yesus, di situ ada hati kita. Amin. Kalau saudara memiliki Yesus sebagai hartamu, maka hatimu selalu pada Yesus. Kalau saudara ke Banten Baru, kemana saja kebayang pasangan saudara. Tidak cuma di pelupuk mata, ada di dalam hati. Kadang-kadang saya sampai begitu keterlanjuran tutup mata, sudah lihat kekasih saya, saudara, yaitu Yesus di atas awan-awan. Kalau hati saya penuh dengan dia, saya tutup mata, saya lihat dia, saudara. Karena itu sering kita tutup mata di gereja, bukan tidur, saudara. Saudara, kalau pikir saya tidur, deketin saya, ini lagi tidur enggak? Sedang menikmati hadirat Yesus. Sebaliknya saudara, kalau Yesus jadi harta kita, di situ ada hati kita. Kita juga hartanya Yesus, percaya enggak?
Kalau enggak, buat apa dia sampai mati buat saudara? Siapa pernah mati buat kita, saudara? Mungkin seorang ibu mati waktu melahirkan anaknya, dan anaknya akan berkata, mama gara-gara saya lahir, mama mati buat saya. Meskipun tidak pernah lihat mama, tapi aku cinta mama karena dia mati gara-gara melahirkan aku. Yesus mati menanggung salah saudara, menanggung salah saya. Saudara hartanya Yesus. Karena itu pada diri saudara ada hati Yesus. Amin. Ini ingin saya terangkan khusus. Saudara sangat dicintai Yesus. Saudara hartanya Yesus. Kalau punya anak satu-satunya aja, punya anak cuma satu semata wayang, itu hartamu, hatimu di situ. Saudara, hatinya Yesus ada padamu, dicinta oleh Yesus. Masa kalau saudara dicinta sama Yesus, besok dibiarin nggak dapat makan? Enggak ya. Saya ambil asumsi seperti ini dan urutannya seperti ini. Karena saudara di hati Yesus, saudara menjadi hatinya Yesus, hati Yesus ditaruh pada saudara, dan pasti dia akan lebih concern, lebih prihatin, lebih memperhatikan besok saudara akan makan apa. Amin. Anakku ini sudah lama tidak makan daging ayam, cuma sebulan sekali. Besok aku akan berkati dia. Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang saya kasih. Saya mau kasih lebih. Kan kita sama anak-anak kita juga seperti itu ya. Kalau ada anak yang gak pernah minta apa-apa, tetapi kalau kita pulang dari mana, kita kasih oleh-oleh dan dia merasa begitu senang, kita berkata, aduh anak itu nerimo banget. Nerimo apa yang dikasih orang tuanya. Aku mau kasih yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Tuhan seperti itu saudara-saudara, bahkan lebih daripada kita. Biasanya kalau saya sedang besuk kira-kira jam 12, jam 13, jam 1, jam 2 besuk, orang tanya, "Sus, udah makan?" Ya, "Sus, udah makan." "Oh, sudah, terima kasih." Maksudnya apa? Orang Indonesia itu begitu polite, begitu sopan, ya, tawarkan makan. Ada seorang Romo pastor juga sedang besuk, ditanya, "Romo, sudah makan?" Dan Romo ini jujur, dia belajar untuk tidak bohong, belum makan. Romo suka makan di sini apa adanya. Oh, suka sekali. Tapi mereka sudah selesai makan, jadi masih ada sayur bening, sayur bayam yang sudah hampir tidak ada bayamnya, tinggal kuahnya. Masih ada nasinya, masih ada sambal. Romo tinggal ini saja. Oh, nggak apa-apa, puji Tuhan. Dan Romo makan dengan senang, dengan lahap, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Kita tawarin orang. Masa Tuhan nggak tawarin kita? Hari ini misalkan sampai malam belum makan. Nak, kamu belum makan? Tuhan itu penuh care terhadap kita, saudara-saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, kalau kamu membuka pintu hatimu, aku mau masuk, membawa makanan. Kamu akan makan dengan aku dan aku dengan kamu. Tuhan kalau datang dalam hidup kita bawa makanan, bawa oleh-oleh, saudara. Luar biasa Tuhan kita itu. Ya. Dia berkata, dia akan makan dengan kita. Berkatnya sesuai dengan Mazmur 127 ayat 2. Nah, ini ingin saya garis bawahi, saya ajak saudara bersama-sama baca. Dan nanti di garis bawahi ya, sampai di rumah. Kalau anak-anak tanya tadi dengar firmannya apa? Mama masih ingat gak? Papa masih ingat ayatnya gak? Ingat 127 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kita udah ngoyo dalam hidup. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu saudara sudah masih tidur, Tuhan sudah siapkan berkat. Tahu gak saudara? Puji Tuhan. Itu yang kita lakukan kan buat anak-anak kita.
Sebelum tidur, sebelum bangun, kita sudah siapkan. Ini mau ke sekolah, rotinya dibikinkan susu, dibikinkan apa saja, sudah disiapkan. Ibu-ibu yang baik ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu agak malas juga, yang siapkan bapak-bapak. Tapi enggak apa-apa, yang dibikin oleh bapak, roti yang dibikin oleh bapak kadang-kadang lebih enak ya. Karena bapak-bapak itu kadang-kadang kulinernya hebat. Firman Tuhan berkata, orang yang dicintai oleh Tuhan belum bangun tidur, berkatnya sudah disiapkan seperti Sinterklas itu. Udah disiapkan. Bangga enggak punya bapak seperti itu? Masih khawatir? Kenal dulu sama dia. Kalau tidak kenal bojai saudara. Ya. Udah datang ke gereja pagi-pagi jam 6. Waktu khotbah ngantuk saudara ya. Tiap kali lihat jam, udah jam berapa nih, kok lama banget khotbahnya ya. Kalau saudara merindukan Yesus, dia tahu, oh ini datang ke gereja prioritasnya adalah Yesus. Nah saudara-saudara, yang dipikirkan oleh orang-orang yang cari kerajaannya ya, sekarang cari kerajaannya ya, adalah bagaimana meluaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa artinya kerajaan Allah serta kebenarannya? Pemerintahan kita ini benar enggak? Apa yang dilakukan oleh para bupati, oleh para gubernur, itu pemerintahan yang benar enggak semuanya? Yang di sana benar, yang di sana enggak benar, sampai gubernurnya ditangkap. Itu kerajaan yang tidak ada kebenarannya. Tapi kerajaan Allah itu benar. Kalau mau cari kerajaan yang benar itu, pemerintahan yang benar, pemerintahannya dari Tuhan Allah sendiri. Amin saudara. Yang kita pikirkan bagaimana meluaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Harus orang melihat, oh ini orang kerajaan Allah, orang dari kerajaan Allah. Yang ada duduk di situ, orang dari marketplace, orang bisa tahu ini orangnya benar selalu. Yang punya warung timbangannya benar selalu, omongannya benar, nggak pernah nipu. Kalau barang bagus bilang bagus, kalau enggak bagus bilang nggak bagus. Itu orang-orang kerajaan yang benar, pemerintahan Allah yang benar. Saudara-saudara, pemerintahan Allah yang benar ada keadilan, kejujuran, ada pengasihan. Bagaimana aku bekerja dan mendapat hasil untuk perluasan kerajaan Allah, karena selalu mikirnya kerajaan Allah. Aduh, saya dapat berkat begini banyak. Ini pasti Tuhan bisa pakai segala berkatku. Di sini saya pernah saksikan ya, ketika kita membangun gereja ini, ada yang bikin janji iman cukup besar, padahal dia mau menikah. Dan dia bilang, tahu gak tante, selama 1 minggu saya dapat omsetnya luar biasa dan penghasilannya begitu banyak, belum pernah terjadi. Sesuai dengan janji iman saya. Jadi dalam 1 minggu dia bisa selesaikan, padahal dia mau selesaikan berapa bulan begitu. Habis dia selesaikan, biasa aja lagi. Dan dia rela memberikan apa yang dia punya, bukan separuhnya ya, tetapi seluruhnya kepada Tuhan, karena cinta kepada Tuhan. Dan dia tidak kelaparan. Waktu mau menikah memang tidak ada celengan lagi, tapi kemudian ditanya oleh bosnya, kamu mau menikah? Iya. Bener nih? Iya. Udah cukup gak? Ya, dicukup-cukupi. Ini nih buat kamu, angpau besar sekali. Tuhan kirim melalui orang lain ya. Tuhan nggak jatuhin begitu saja. Kadang-kadang bisa jatuh di kepala kita ya. Tetapi dia berikan kepada kita kadang-kadang melalui orang lain. Tadi ceritanya dari Paulus di penjara, siapa yang bawa? Orang-orang yang pulang dari jemaat Filipi. Itu yang terjadi saudara-saudara. Siapa yang memberi makan kepada
Nabi Ilya di pinggir sungai Krit. Tuhan kirim burung gagak. Dia makan hamburger ya, roti sama daging. Pada janda Sarpat nggak ada sesuatu yang lain. Ilya cuma bilang, bikinin aku roti buder. Nggak ada, tepungnya tinggal segini, minyaknya tinggal segini, bikin aja. Ajaib, minyaknya nggak habis-habis, tepungnya nggak habis-habis sampai selesai musim kering. Saudara-saudara, Allah itu ajaib. Dia akan memberikan pada saudara lewat jalan-jalan yang ajaib. Kalau saya alami itu, pasti saudara-saudara yang percaya apa yang saya katakan, firman Tuhan yang saya katakan, saudara akan alami. Amin. Kadang-kadang memang kita dites sampai terakhir, sampai beras terakhir, di seminari sampai beras terakhir. Terakhir saudara, hari itu sudah makan dan Pak Besah berkata ya habis hari ini kita, atau kalau perlu kita puasa aja. Aduh jangan puasa karena enggak ada beras, saya katakan. Dan siang hari telepon, Sus Oli tolong siapkan tempat untuk 1 ton beras. Jangan main-main. Enggak, ini orangnya enggak mau disebut namanya. Dan sore jam 4 ada 1 truk datang bawa 1 ton beras. Saya taruh di kamar piano saya. Waktu itu masih tinggal di sebelah. Itu Tuhan, ajaib enggak? Saya ingin saudara alami ini, tetapi juga supaya saudara dipakai oleh Tuhan menjadi burung gagak itu loh, menjadi orang-orang yang pulang dari Filipi karena sudah nikmati mengalami kebaikan Tuhan. Dan sekarang kita bertanya, Tuhan udah begitu baik sama saya, sekarang apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Kan kita doa, kerajaanmu datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Fokus kita pekerjaan Tuhan, ladang Messi dan lain-lain. Aku sudah diberkati, aku enggak kekurangan. Sekarang aku memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Di daerah Petung ada hamba Tuhan yang sangat membutuhkan pelayanan. Kalau saudara dari Kalimantan, dari Samarinda ke utara, ada 1 desa saya lupa tempatnya namanya. Ada bekas guru atau mantan siswa saya dari sekolah penginjil ada di sana. Pagi hari dengan anak-anaknya berdoa di sekitar meja makan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tapi enggak ada makanan, saudara, enggak ada makanan. Dia tidak mundur dari pelayanan. Dia berkata, Tuhan Engkau Allah yang hidup yang aku layani sampai susah-susah di tempat ini. Dan saudara tahu ada apa? Ada orang yang datang khusus untuk membawakan berkat, dan anak-anak itu siangnya bisa makan dengan lezat. Saya pengen saudara mengalami berkat itu, tapi saudara juga dipakai oleh Tuhan menjadi seperti orang yang datang bukan kesasar, tetapi disuruh oleh Tuhan 1 kali ke 1 tempat. Biar itu menjadi fokus kita, kerajaanmu datanglah. Itu yang dicari bangsa-bangsa itu sudah away. Kita tidak pakai lagi. Datanglah kerajaanmu, aku akan dicukupkan untuk memberkati pekerjaanmu. Amin. Jadi jangan sampai serakah. Jangan seperti Anania Safira, ada berkat mau dikasih kepada Tuhan supaya dipuji, tetapi separohnya ditahan. Duit mereka banyak saudara, punya ladang, punya tanah ya. Saya nggak punya tanah. Dulu punya tanah 500 meter di daerah Sunter. Menabung dengan ibu saya. Satu hari Pak Mesah pulang berkata, Mah itu tanahnya udah saya kasih ke pendeta Walangitan. Loh kenapa? Jalan masuk ke gereja dia itu ditutup oleh masyarakat, dilarang. Dan tempat ini yang aman. Waktu dia berkata begitu saya terharu. Tuhan mau pakai tanah saya. Aku udah pikir deh 500 meter untuk masa depan. Daerah mahal, daerah Sunter saudara. Dekat Federal Motor sana. Atau motor apa, Honda motor atau apa.
Tuhan bisa pakai apa yang aku miliki. Oh puji Tuhan, itu kan untuk Tuhan. Janda yang diamati oleh Tuhan Yesus cuma punya 2 peser ya, punya 2 peser. Dia mau kasih kepada Tuhan, dia tidak berkata 1 peser untuk Tuhan, 1 peser buat aku pulang nanti naik oplet. Enggak gitu, seluruhnya dia kasih. Ada orang-orang yang seperti itu. Waktu kita bangun gereja di sini, teman-teman kita dari Bongkaran itu antri untuk kasih juga janji iman. Pendeta Stefanus yang menerima seperti di bawah itu, menerima uang setoran itu. Ada yang tengah bulan sudah datang lagi, lalu ditanya, Bu, kan baru saja, pumbung wonten katanya, pumbung ada, aku bisa ngumpulin barang-barang bekas, dapat uang, ini pumbung ada, saya kasih. Dan hamba Tuhan itu menangis, Pak Saif menangis saudara. Dan hari itu adalah satu pergolakan terjadi di dalam dirinya. Kalau orang itu bisa kasih seperti itu, berkatku jauh lebih daripada orang itu. Dan dia memberi juga, saya tidak usah kasih tahu berapa dia kasih. Saudara-saudara, Tuhan suka kita bekerja. Yang gak kerja jangan makan, kata firman Tuhan, kerja. Tapi kerja kita karena dengan modus operandi kerajaan Allah, maka kerjanya itu secara kerajaan Allah. Ada integritas, ada kejujuran, ada ingin memberikan yang terbaik dalam perusahaan kita, memberikan pelayanan terbaik sebagai OB, membersihkan sesuatu paling baik, dan bos kita merasa puas, bukan untuk cari muka, tetapi untuk memuliakan Tuhan yang kita layani. Orang berkata, itu OB yang itu luar biasa loh. Datangnya pagi, pulangnya paling malam, paling resik dia. Agamanya apa sih? Kristen. Oh, orang kerajaan Allah yang dipermuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bagaimana di marketplace orang bisa percaya dan berkat Tuhan melimpah untuk pekerjaan Tuhan dan untuk misi, untuk lainnya. Saudaraku, kemarin dulu kita memakamkan Bapak Pendeta Sandar Kaseo. Mungkin ada yang belum dengar bahwa dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Kesaksian tentang dia adalah luar biasa. Pak Kiki berkata, Pak Sandar ini bisa marah tapi tidak marah. Dia marah tapi tidak marah. Misalkan ada satu anak nakal, sudah nakal banget, dia tidak ambil. Waktu itu masih boleh orang pakai garisan untuk pukul anak. Dia berkata, itu jangan kamu lakukan ya, lain kali jangan lagi. Dia sudah mau marah tapi nggak jadi marah. Dia bilang, lain kali jangan lagi ya, seperti itu. Lalu mendengar Pak Sandar pegawai guru dari sekolah Betel, tapi bisa menolong anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan uang dan bisa sekolah. Bisa menyekolahkan orang, saudara. Orang seperti Pak Sandar pas-pasan anaknya berkata dalam sambutan, Papa tidak meninggalkan legacy, tidak meninggalkan warisan, rumah, tanah, motor aja nggak ada. Tetapi dia bisa menolong anak-anak yang tidak mampu. Luar biasa saudara. Itu orang dengan mindset kerajaan Allah. Saudara-saudara, kembali lagi kepada Bapa, kepada Allah kita Raja. Yang kita minta, yang kita mintai ya, makanan yang cukup untuk hari ini, pakaian yang cukup. Itu seperti Bani Israel di padang pasir dapat mana, yang mengumpulkan banyak dan sedikit sama ternyata. Tuhan bilang, tiap pagi ada mana ya, kumpulkan. Ada yang serakah, sampai di rumah, di pondok mereka sama dengan yang lain. Ada yang serakah,
takut besok enggak turun lagi mana dari sorga, roti dari sorga. Dia ambil 2 taker, 1 buat besok. Yang buat besok itu malamnya belatungan, saudara-saudara. Seperti itu, Tuhan ajar seperti itu. Supaya kita cukup dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Karena itu jangan tamak, jangan serakah. Tuhan tidak melarang kita mencari nafkah. Orang malas jangan makan, tetapi kita cari nafkah ada hikmatnya. Makan secukupnya untuk hari ini, kebanyakan makan saudara, maka ukuran badan kita akan jelek saudara. Bapak-bapak di atas 50 tahun, 60 tahun ya, itu di perutnya seperti garis ekuator ya, garis khatulistiwa seperti itu. Saya harap saudara tetap langsing, tetap menarik buat istrimu, bukan istri orang lain ya. Karena itu cari dulu kerajaan Allah. Amin saudara. Utamakan kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah agar dia dipermuliakan. Gereja ini bisa berkembang karena ada saudara. Tempat di depan itu masih kosong. Tiap kali kita rasanya aduh seperti apa. Kita ingin cepat bangun saudara. Bukan bangun gedung yang mewah. Bangun di tempat bawah mungkin garasi atau tempat parkir, di atasnya ada ruangan untuk sosialisasi. Siapa yang hadir tanggal 31 malam? Siapa di antara saudara? Ya, ada. Sayang yang tidak datang. Di sini ada satu core dari orang-orang, dari teman-teman kita dari Pulau Nias. Kalau dulu cuma kira-kira 15-20 orang, kemarin lebih dari 30 saudara, suami istri, semuanya orang-orang Nias itu luar biasa. Mereka boleh merasakan gereja ini sebagai rumah mereka yang kedua. Karena kumpulnya, ketemunya hari Minggu aja di tempat ini. Kalau ada tempat sosialisasi seperti Pak Besa dulu berkata, dia rindu tempat yang di bawah itu untuk kumpul-kumpul, ketemu-ketemu. Seperti di Hong Kong, di Singapura, para TKW itu kumpul-kumpulnya kalau orang-orang Kristen. Ada satu tempat di gereja mereka bisa sharing, bisa minum kopi, makan roti dan apa saja. Di Solo ada satu gereja dulu GBIS, saya masih kecil itu orang-orang desa suka datang di situ, saudara-saudara, yang di Tambak Segaran. Begitu banyak orang-orang datang, dibikin satu pendopo buat orang-orang yang dari kampung, dari desa. Di situ mereka buka bekal mereka, makan mereka, disediakan air, mereka bisa istirahat karena kebaktian 2 kali. Siangnya tidak mau pulang mereka, udah datang dari jauh-jauh, sorenya ikut kebaktian baru malamnya pulang. Kalau kita bisa mempunyai tempat seperti itu, tempat untuk hamba-hamba Tuhan dari daerah bisa menginap di tempat kita. Kantor bisa lebih leluasa, kantor konseling dan lain-lain. Saya seperti lagi mabuk memikirkan dan menciptakan dalam pikiran sesuatu yang paling indah untuk kerajaan surga. Saya harap ini boleh menular hari ini pada saudara. Cari dulu kerajaan surga dan segala kebenarannya sampai kerajaan surga ada di lingkungan kita. Dan orang-orang Arab di situ akan berkata, lebih baik kita jualnya ke gereja aja deh, lebih aman. Amin saudara, puji Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Karena itu cari dahulu kerajaan Allah, utamakan kerajaan Allah agar dia dipermuliakan, segala kebutuhan kita diberkati berlipat ganda. Ingat janda dari Sarfat ya saudara, anak yang cuma punya 5 roti dan 2 ikan buat bekal dia. Kalau kemalaman dia punya makan, dia kasih ke Tuhan Yesus. Dia kebagian enggak? Dia kebagian. Tapi orang lain yang kebagian berapa ribu? 5.000 baru laki-laki. Dengan perempuan, dengan anak-anak kira-kira 12.000. Cukup. Kalau kita memberi di dalam tangan Tuhan. Karena itu kasihnya bukan untuk dilihat orang. Tapi dikasihnya ke dalam tangan Tuhan. Dan tangan itu ajaib saudara. Menampung berkat dan memberikan berkat. Tangan itu tangan yang ajaib, bukan tukang sulap. Tapi apa yang kita berikan pada dia kembalikan pada kita sudah double, luar biasa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu sekolah minggu kita.
Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia dihiasi. Slide ada di slide-nya, Pak Kiadli. Iya, jangan kamu khawatir. Oke, sudah cukup yang tadi. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga Dia pelihara. Semua menyanyi dan semangat. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Iya, rupanya Pak Ulper sudah tangkap pikiran saya sudah duluan ya. Ayat berikut kita nyanyikan, aku tidak khawatir. Amin. Yang masih ragu-ragu waktu nyanyi itu semuanya akan lumer, pergi. Dan saudara pulang sampai di oplet, sampai di mana saja masih nyanyi, aku tidak khawatir, Bapak di surga peliharaku. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saudara sudah nyanyi bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dengan penuh keyakinan akan kelihatan. Saya hanya melihat yang di depan aja nyanyinya semangat dan bersenyum ya. Tetapi yang di belakang-belakang mungkin karena kacamata saya kurang bagus, kurang lihat. Tetapi saudara bisa nyatakan dengan bagaimana saja. Jangan coba aku tidak khawatir semuanya. Aku tidak khawatir ya. Amin. Dan bilangnya doa kepada saya, pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak khawatir. Benar Tuhan. Mulai hari ini aku tidak khawatir bagi kesehatanku, bagi apa saja karena Tuhan pelihara saya. Ya. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keyakinan yang Kau tanamkan dalam hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, kami tahu kerajaan Tuhan yang kami utamakan, yang kami cari lebih dulu. Firman-Mu berkata, Engkau tidak hanya mendapatkan kembali, tetapi Engkau mendapatkan apa yang Kau perlukan sebagai tambahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempunyai Bapa yang kaya, yang memperhatikan makanan, minuman kami, pakaian kami, pekerjaan kami Tuhan, pendidikan kami, kesehatan kami. Tuhan pelihara, Tuhan care sekali. Bapa di surga, kami mau lebih percaya lagi. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan, dan melebarkan kerajaan-Mu di mana kami berada. Tolong kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan makan dari perjamuan kudus.
tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hati kami terharu. Tiap kali kami mengingat cinta-Mu, hati kami hancur Tuhan. Begitu besar. Kalau Engkau sampai tidak menyayangkan diri-Mu sendiri, dikorbankan, disiksa sampai mati di kayu salib. Perkara yang kami butuhkan tiap hari adalah perkara kecil buat Engkau Tuhan. Engkau pasti akan memberkati dan menyertai kami. Tolong kepada kami Tuhan, tetap lekat pada kayu salib-Mu Tuhan. Tetap cinta Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segenap hidup kami Tuhan. Kami tidak bawa hidup kami kemana-mana lagi Tuhan, kecuali di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi milik-Mu sampai kami mati Tuhan. Seumur hidup bagi Engkau Tuhan. Yang kami kerjakan, yang kami usahakan dalam dagang kami dan semuanya. Dengan berkat-Mu kami akan dapat berlimpah dan dapat mendatangkan kerajaan-Mu agar misi boleh terjadi di seluruh Indonesia sampai ke pulau-pulau Tuhan. Kami ambil bagian. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur, penuh dengan diri-Mu yang senantiasa mengasihi kami. Terimalah segala doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam namanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Karena itu saya undang saudara-saudara yang melayani dapat maju ke depan. Mari kita ingat bahwa pada kaki salib Tuhan kita dapat datang untuk berlindung. Salib-Mu ku datang berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Salibnya, salibnya selamanya mulia, hingga ku masuk surga. Perhentian bakal. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang padamu mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami Tuhan. Engkau terus ada bagi kami dan Engkaulah yang telah mengorbankan nyawamu bagi kami. Kami dapat hidup karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Hari ini kami mau memperingatinya Tuhan. Kami mengenang pengorbanan-Mu dan bertepatan dengan minggu pertama dalam tahun ini Tuhan, kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika tubuh dan darah-Mu mengalir di dalam hidup kami, maka segala kesusahan kami Tuhan, Engkaulah yang akan mengangkatnya. Ketika kami sakit pun Tuhan yang akan menyembuhkan. Ketika kami berbeban berat, Tuhanlah yang memberi keringanan.
Ketika kami menghadapi banyak masalah di depan kami, Tuhanlah yang memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Jangan makan, jangan minum sampai kita semua telah mendapatkannya. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibnya, salibnya selamanya mulia hingga Tuhan masuk surga. Perhentian pada kaki salib-Mu, ku ingat korban-Mu dalam jalan hidupku. Salibnya, salibnya selamanya mulia hingga Tuhan masuk surga. Perhentian Salibnya, salibnya. Mari kita bangkit berdiri. salibnya, salibnya selamanya mulia hingga masuk surga. Perhentian Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Saudara boleh membuka tutupnya terlebih dahulu. Haleluya. Siapkan roti tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dan percaya. Dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Segala pujian hanya bagimu kami berikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami, ya Allahku, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak ya Tuhan, Engkau yang layak ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah yang akan membuat dan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan Tuhan di dalam Engkau. Dan kami akan memasuki tahun ini dengan yakin bahwa Tuhanlah yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Haleluya. Haleluya. Diberkati Bapak Saudara, amin. Ya, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita yang kedua yang diperuntukkan untuk misi gereja kita. Haleluya. Namun sebelumnya kita kumpulkan dulu gelas-gelas perjamuan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya ucapkan selamat datang Bapak Saudara. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala setiaan Bapak Saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya supaya jemaat pengurus pagi dapat mengenal Bapak Saudara. Oh, kasih salam dulu sebelah kiri kanannya. Tuhan memberkati kesetiaanmu. Bilang dulu, Tuhan memberkati kesetiaanmu. Ternyata jiwa-jiwa yang tetap setia untuk beribadah di pukul 6. Oke, Tuhan berkati. Kita akan menyaksikan Petamburan News. Saya persilakan. Shalom, mengucapkan selamat tahun baru 2016 bagi seluruh jemaat GBI Petamburan. Minggu yang baru bersama Petamburan News edisi 3 Januari 2016 bersama saya Trisha. Harapan kami firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi Anda. Mari bersama kita saksikan berita untuk 1 minggu ke depan. Kembali doa fajar diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, diadakan di Upper Room lantai 5 pukul 5 hingga 6 pagi, mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersyafaat bersama di akhir minggu, yang akan dilanjutkan dengan olahraga bersama di lapangan parkir GBI Petamburan. Semangat di tahun yang baru, ibadah Youth Arrow pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 10.30 dengan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Fanny Paendong MPDK. Kelas katekisasi baptis dan pranika akan diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Januari pukul 16. Bagi Anda yang ingin memberi diri dibaptis serta mengikuti kelas pranika dapat mendaftarkan diri Anda ke sekretariat gereja. Mengucapkan hari ulang tahun bagi Anda yang merayakannya sepanjang minggu ini. Kiranya berkat sukacita dan kesehatan Tuhan limpahkan bagi Anda dan keluarga.
tiba di penghujung Petamburan News edisi minggu ini. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan firman Tuhan pada hari ini, dapat menyaksikan di YouTube dengan kata kunci Khotbah GBI Petamburan. Serta untuk informasi lengkap dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Juga terdapat renungan yang memberkati yang dapat diakses di www.gbi-petamburan.com. Sampai berjumpa dalam Petamburan News edisi berikutnya. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di dalam tahun baru ini kita lebih setia lagi ya mengiring Tuhan. Amin. Saudara mau lebih setia? Ya. Jadi saudara-saudara, banyak orang meramalkan, ya, tapi bukan meramalkan dukun ya, bukan ya. Jadi memprediksikan, ya, ya. Memang prediksi itu bisa salah, saudara. Ramalan cuaca aja bisa meleset, betul nggak? Ya, ramalan ekonomi, ya, meleset juga. Ramalan politik lebih-lebih, saudara. Kadang-kadang di mana duit berbicara, politik bisa berubah, kan begitu, ya. Nah, tetapi saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya. Ya, memang kita dalam tahun 2016 ini mungkin banyak saudara belum tahu mungkin atau sudah tahu bahwa masyarakat ekonomi ASEAN MEA ya. MEA itu sudah mulai berlaku, saudara. Yaitu tanggal 31 Desember 2015, yang artinya perdagangan lintas batas itu udah nggak ada halangan lagi, sudah ya. Jadi barangkali barang-barang dari produk-produk dari negara tetangga ASEAN, sesama ASEAN itu lebih mudah masuk ke Indonesia, bisa-bisa lebih berkualitas dan lebih murah, ya. Sehingga mungkin akan banyak pengusaha juga khawatir, saudara, gitu ya. Khawatir, waduh ini produk saya bisa nggak laku nih ya. Tetapi sebetulnya kalau Tuhan kasih hikmat, produknya bisa lebih berkualitas, kita malah bisa lebih bersaing, sudah gitu kan. Kirim barang, ekspor impor ya ke luar negeri lebih gampang ya. Nah, jadi termasuk juga saudara-saudara pekerjaan yang tadi Ibu Oli sudah sebutkan. Bisa saja bahwa pekerja-pekerja asing itu bebas masuk di Indonesia dan menjadi saingan. Ya, karena itu saya berpesan pada saudara-saudara, apalagi ini yang masih muda-muda ini, supaya saudara bekerja dengan betul. Ya, tadi kalau saudara mengutamakan kerajaan Allah, ya, cari dahulu kerajaan Allah. Di dalam bekerja juga memakai pola kerajaan Allah, saudara tidak akan kalah bersaing, betul nggak? Ya, karena apa? Karena bos akan lihat Anda ini orang yang kerja dengan jujur, etos kerja yang baik, dan dia tidak mungkin akan ambil orang asing untuk jadi pegawainya karena Anda sudah cukup baik, Anda sudah berkualitas. Ya, jadi saya memang melihat akan banyak orang khawatir tahun 2016 dengan MEA ini kalau nggak siap, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya tetap berpesan pada saudara, sebagai gembala, saya tetap berpesan pada saudara, ya, jangan khawatir, cari dulu kerajaan Allah, amin, ya. Pakai pola kerajaan Allah di dalam setiap apapun kegiatan saudara, aktivitas saudara, pekerjaan saudara, cara saudara berdagang, cara saudara ya berusaha, pakai pola kerajaan Allah dan saudara pasti diberkati. Tahun ini pasti diberkati. Orang-orang boleh khawatir, orang-orang mungkin yang tidak mengenal Allah akan galau ya. Galau, cemas saudara ya. Dan mungkin juga ada makin banyak rumah sakit terima pasien yang stres, cemas ya, gara-gara khawatir saudara. Ya, tetapi saya percaya saudara-saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Baik. Saudara-saudara, itulah pesan tahun baru ya yang dapat saya sampaikan. Kemudian memasuki tahun baru ini juga saudara-saudara yang biasa ya setiap pagi itu sudah datang lalu disambut oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Sandar Kasio ya. Orangnya kecil,
ramah ya. Tetapi tahun baru ini kita tidak akan melihat dia lagi, saudara, ya. Karena dia sudah ada di rumah Bapa, ya. Dia sudah pulang ke rumah Bapa. Ya, jadi saudara tidak akan melihat lagi dia, tetapi yakinlah atau juga ya saudara harus punya kepastian bahwa andai kata giliran saudara sudah sampai, ya, jadi ini bukan lalu bikin saudara khawatir, enggak kan? Tapi kita ini kan satu kali pasti ya, pasti akan pulang juga, saudara. Entah hari ini, entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan. Ya, mungkin salah satu di antara kita juga pasti akan pulang. Pastikan saudara ketemu lagi dengan Pak Sandar di sorga, saudara. Amin. Ya, dia sambut saudara di dalam gereja ini. Nanti kalau saudara pulang, dia yang akan sambut saudara di depan pintu sorga juga, saudara. Ya, jadi pastikan mengakhiri pertandingan hidup saudara dengan baik sampai garis finish. Amin. Ya, pelihara iman saudara, ya. Jangan karena gara-gara khawatir lalu ya tukar iman saudara gara-gara nanti nggak bisa makan nih, takut pekerjaan nggak bisa langgeng, gue cari ilah lain dah gitu ya. Atau tukar iman saudara gara-gara kekhawatiran itu. Ya, bukan Pak Sandar yang nyambut nanti kan. Mungkin Mama Lawrence yang sambut di sana. Ya, bukan menghakimi, nggak boleh menghakimi. Oke, baik saudara-saudara. Jadi sekali lagi, mari kita tetap setia ya di dalam mengiring Tuhan, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau memberikan saran untuk gereja kita. Ya, karena nanti tanggal 30 Januari pengurus akan ada rapat kerja. Saudara boleh sampaikan ya, apa keinginan saudara, harapan saudara untuk gereja ini dalam 2016. Kemudian apa sih yang saudara ingin harapkan lebih ya, supaya kami dapat melayani saudara dengan lebih baik lagi. Silahkan disampaikan kepada kami para pengurus gereja. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri dan perkatakan deklarasi iman kita ya, bilang begini. Jangan khawatir karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya ya. 3, 4. Jangan khawatir karena Yesus bersama dengan kita. Ngomong dulu sama sebelahnya, jangan khawatir, Yesus bersama dengan kamu. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami datang kembali padamu mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar dan kami terima pada hari ini. Kami diajar untuk tidak menjadi khawatir Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan terus melindungi kami. Engkau Allah yang akan terus memberkati kami. Engkaulah Allah yang akan terus mendampingi hidup kami, membuat kami berhasil Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memasuki 2016 ini, kami tahu Tuhanlah yang akan beserta dengan kami. Burung di udara Engkau dipelihara. Kami yang lebih daripada burung-burung di udara itu Tuhan, Engkau juga akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Ibu Gembala senior kami, dimanapun ia berada dan ditugaskan, maka nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Berikan kesehatan fisik, untuk ia dapat terus melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga mengucap syukur
untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah pada hidup mereka satu persatu, dan damai sejahtera Tuhan berikan pada keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga dari Bapak Pendeta Muda Sandar Kasio. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga, kepada ibu dan anak-anak, dan biarlah mereka tetap teguh di dalam iman, tetap setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih berlibur dan hari-hari ini akan pulang kembali ke rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka di jalan, dan juga memberikan kesabaran jika mereka menemui kemacetan-kemacetan di jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya tahun 2016 ini akan ada perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan yang berdampak baik Tuhan bagi negara kami. Melalui masyarakat ekonomi ASEAN ini kami juga mendoakan supaya bangsa kami menjadi lebih siap lagi menghadapinya, sehingga kesempatan untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan menjadi lebih nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tangan Tuhan yang berkuasa itulah yang akan terus memegang kami, mendampingi kami. Karena itu sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan sekarang kiranya turun atasmu anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi dalam dan ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yeah.
dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.